Hai, saya Dia. Selamat datang di Logika Ngoding. Sekarang kita akan bahas challenge sebelumnya, yaitu tentang piramida. Jadi, kalau kita demoin, nah, dia akan membentuk piramida seperti ini. Nah, sebenarnya piramida ini cukup sederhana. Jadi, kalau kalian perhatikan, piramida ini terdiri dari beberapa segitiga. Yang satu, segitiga yang berisi kosongan atau spasi. Kedua, ada segitiga yang bintang satu. Yang ketiga, ada segitiga yang arahnya ke sana. Jadi kalau kita pecahkan masalahnya, nah piramida ini terdiri dari 3 segitiga. Pertama, segitiga terbalik. Karena kalau kita lihat ini segitiga spasi ini kebalik gitu ya. Jadi yang atas itu paling banyak, sedangkan semakin ke bawah dia semakin sedikit. Nah, terus ada segitiga biasa. Ini segitiga satu ini biasa aja. Terus ada segitiga lagi tapi biasa. Jadi dia membentuk piramida karena dia digabung semuanya, sehingga kiri kanan itu sama dan tengahnya tinggal kita kasih bintang. Jadi segitiga biasanya ada 2. Terakhir tambahkan bintang. Untuk simetrinya. Nah, di course ini saya juga akan mengajarkan tentang satu konsep, yaitu single responsibility principle. Di course ini juga saya akan mengajarkan tentang single responsibility principle. Nah, apa itu single responsibility principle? Kalau kita googling tentang responsibility principle, nah dia itu salah satu prinsip dari solid prinsip. Jadi ini adalah prinsip yang digunakan ketika kita membuat kelas atau function. Nah, salah satunya adalah single responsibility principle ini. Nah, di SRP ini intinya atau prinsipnya itu adalah setiap kelas, modul atau function di dalam program harus memiliki satu tujuan. Nah, jadi satu kelas atau satu function itu cuma satu tugas aja, nggak ngerjain banyak tugas gitu. Makanya kita bakalan bikin segitiga terbalik ini sendiri, segitiga biasa juga sendiri, dan pas kita gabungin itu dia juga sendiri gitu. Nah, sekarang kita mulai bikin algoritmanya. Oke, sekarang kita bikin algoritmanya. Nah, karena kita pecah fungsi-fungsinya jadi beberapa, kita bikin fungsinya sendiri-sendiri dulu ya. Pertama, kita bikin segitiga yang biasa dulu, karena konsep dari segitiga terbalik itu beda tipis dengan yang biasa ini, cuma dimodif beberapa aja. Jadi kita bikin segitiga biasa dulu. Nah, di segitiga biasa ini yang pertama seperti biasa kita bikin function. Nah, function ini punya parameter nilai jumlah itunya, jumlah barisnya atau jumlah bintangnya. Karena kan kita bakalan kayak persegi gitu kan, panjang kolomnya sama, barisnya sama. Jadi jumlah baris saja. Nah, nanti kita kasih nama variabelnya n aja. N atau X bebas sih sebenarnya. Nah, setelah bikin function, di dalam function itu kita bikin variabel. Nah, variabel ini kita kasih namanya output aja. Nah, setelah kita bikin variabel, kita bakalan bikin yang kayak gini dulu. Jadi kolomnya 3, barisnya 2. Jadi kalau ditulis 2 kali 3. Nah, cara bikin yang kolom dan baris gini, pertama kita bikin
looping. Nah, loopingnya ini kita mulai dari barisnya dulu. Untuk baris ke N. Ya, atau ke X. Nah, jadi ini nanti dia bakalan kayak baris 1, baris 2, baris 3. Jadi perulangan yang pertama itu pasti dia untuk baris ke bawah. Ini loopingnya dari angka 1 sampai angka X. Gitu. Jadi kalau X-nya itu 3, berarti dari 1 sampai 3. Nah, setelah kita bikin barisnya, kita bikin kolomnya. Nah, cara bikin kolomnya itu yaitu dengan namanya nested. Jadi di dalam looping yang pertama ini kita bikin nested perulangan atau langsung aja nested looping dari 1 sampai 3 atau sampai X. Jadi dia bakalan kayak kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Nah, masalahnya kalau kita sama-sama X-in, berarti kita bakal bikinnya kayak gini, bukan yang segitiga. Kalau yang segitiga kayak gini, terus gini. Nah, caranya itu kalau looping yang pertama itu 1, berarti di sini 1 kan. Kalau loopingnya ini 2, berarti kolomnya jadi 2. Makanya kita tambahin di looping pertama dengan nama I misalnya. Itu singkatan dari indeks. Nah, berarti kita nggak dari 1 sampai X, tapi 1 sampai I. Gitu. Jadi kalau di sininya 1, sini bakalan 1 sampai 1, berarti kan dia nggak nambah kan. Nah, ininya habis, nanti kita lanjutin lagi ini jadi 2, berarti sini 1 sampai 2. Dia bakalan segitiga kayak gini. Nanti di codingannya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di dalam nested loop ini kita ngapain? Nah, di dalam nested loop ini kita tambahkan karakternya. Nah, namanya asterik atau bentuknya bintang gini ke outputnya. Nah, jadi nanti isi kolomnya 1 kasih bintang. Terus kalau I-nya 2, berarti yang di sini kolomnya jadi 2, 1, 2. Dia bakal nambahin asteriknya. Kalau kita nggak apa-apain lagi, dia bakalan panjang kayak gini, bintang, terus bintang, bintang, terus bintang, 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 gitu terus. Biar dia ke bawah, kita kasih enter. Nah, kasih enternya di mana? Kalau kita taruh di nested loopnya, dia bakalan kayak gini, bintang, terus di bawah bintang lagi, terus di bawah lagi bintang lagi. Ini 1, terus ini 2. Nah, kita nggak mau kayak gitu kan. Kita maunya setelah kolomnya udah diisi semua, baru kita enter. Nah, cara masukinnya adalah kita taruh di luar dari nested loop. Jadi kalau dikasih angka 3.2. Jadi setelah looping yang di dalamnya ini atau nested loopnya ini udah selesai, baru kita tambahin enter. Nah, dan dia bakalan begitu terus sampai X-nya itu udah paling maksimal lah. I-nya ini udah sama kayak X. Akhir, jangan lupa kita keluarkan atau return outputnya. Nah, ini buat segitiga biasa. Sekarang kita bikin segitiga yang terbalik. Nah, segitiga terbalik itu kayak gimana? Sebenarnya sama kayak yang pertama ini, jadi kita copy aja. Nah, contohnya kita ubah, tadinya
bintang yang baris pertama itu 1, terus bintang yang kedua itu 2. Sekarang dibalik, yang pertama itu 2, yang selanjutnya adalah 1. Nah, pembedanya sebenarnya kolomnya itu sama aja kan. Jadi dia itu ngikutin sama yang di looping yang di luar. Nah, cuma yang bedanya adalah antara kolom sama baris itu berbanding terbalik. Maksudnya apa? Kalau barisnya itu adalah 1, terus X-nya itu 3, jadi baris pertama itu bintangnya ada 3. Nah, berarti yang kita ubah adalah contohnya ini, dari 3 sampai 1. Jadi kalau barisnya 1, justru nanti I-nya ini ngikutin yang sini, 3. Jadi kalau X-nya, jadi barisnya 1, 2, dia bakalan kayak gini. 3, 2, 1. Gitu. Jadi barisnya 1, kolomnya 3. Gitu. Nanti ini loopingnya habis, sininya jadi 2, dia baris yang kedua, kolomnya itu 2, dan seterusnya. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaannya adalah di looping pertamanya ini. Oke, kalau yang di sini 1 sampai 3, ini dibalik jadi 3 sampai 1. Oke, lanjut. Segitiga biasa udah ada. Segitiga terbalik udah ada. Sekarang kita gabungin. Nah, cara ngegabunginnya gimana? Seperti biasa kita bikin function dulu. Function ini kita punya parameter jumlah barisnya sama. Kita kasih nama Y aja, biar pembeda aja. Nah, kenapa di gabungan ini ada parameter jumlah barisnya? Soalnya nanti jumlah barisnya ini kita masukin ke function yang ini, dimasukin. Jadi contohnya kayak nama fungsinya terbalik, nanti kita tambahin Y aja. Jadi kita tinggal input 1, dia bakalan dipakai untuk ke semuanya. Nah, buat yang kalian yang nggak tahu, sebenarnya function ini bisa manggil function lain dengan cara kita invoke aja. Nah, setelah kita bikin function, kita bikin variabel. Kita butuhnya apa aja? Kita butuhnya adalah segitiga terbalik dan segitiga biasanya ada 2. Jadi kita bikin variabel untuk segitiga terbalik dengan cara invoke function segitiga terbalik gitu, dan argumen Y. Jadi yang seperti saya bikin tadi, kalau nama function adalah terbalik, kita tinggal invoke aja terus Y gitu. Dan lakukan kayak gitu untuk semuanya. Nah, ini buat segitiga biasa. Walaupun di sini kita mintanya adalah segitiga biasa ada 2. Nah, kita manggil function segitiga biasa ini 1 kali aja. Jadi nanti kita tinggal panggil dari segitiga itu buat disebar. Abis kita udah nyimpen data dari segitiga yang udah kita bikin, nah kita bikin variabel penampung lagi buat nanti nyimpen hasilnya. Nah, ada yang kelupaan nih sebenarnya. Jadi kita hilangin dulu posisi outputnya ini. Kita bisa tambahin, ubah variabel segitiga terbalik itu jadi array yang dibagi berdasarkan barisnya gitu. Jadi bentuknya bakalan kayak gini, bintang, terus bintang-bintang, dan gitu terus ya. Yang segitiga biasa juga sama,
dia bakalan bikin arraynya berdasarkan barisnya. Nah, outputnya ini berarti ke 6. Nah, habis bikin variabel output ini, kita baru bikin loopingnya. Nah, kita lakukan looping dari indeks ke 0 sampai indeks ke Y dikurangin 1. Nah, kenapa bikinnya adalah indeks 0 sampai Y-1, bukannya 1 sampai Y? Karena array itu mulai dari 0. Jadi kalau kita mau nargetin bintang itu, kita pengen bintang berarti kita panggilnya array indeks ke 0. Gitu. Jadi cara kita akses arraynya itu tinggal pakai siku gini, baru indeksnya mau berapa. Nah, selanjutnya di dalam looping ini kita tambahkan segitiga terbalik, segitiga biasa, dan segitiga biasa lagi ke output. Gitu. Jadi kita bakal manggilnya tuh kayak gini. Array terus siku indeksnya 0 ceritanya. Nah, nanti kita tambahin ke output. Nah, karena ini loopingnya adalah per baris aja, jadi kita bisa langsung tambahin enter ke output ya. Nah, setelah loopingnya ini udah jalan semua, kita bisa keluarkan hasilnya atau outputnya. Nah, jadi algoritmanya kira-kira kayak gini. Buat segitiga biasa ini kayak gini. Nanti kita bahas satu-satu untuk logiknya. Segitiga terbalik tinggal pembedanya adalah kalau barisnya ada 1, kolomnya itu ada 3. Dan untuk gabungannya kita cuma ngemisahin hasil dari function sebelumnya, terus kita pecah berdasarkan barisnya, dan kita targetin per indeksnya, dan indeksnya itu di looping gitu. Jadi kalau bingung logiknya, kita langsung ke coding. Oke, kita mulai ngodingnya. Nah, sekarang sebelum itu kita persiapin dulu terminalnya. Nah, jangan lupa kita taruh di samping seperti biasa. Nah, sekarang kita coba bikin function yang parameternya adalah jumlah barisnya atau X. Nah, nama functionnya kita kasih apa? Mungkin kita kasih nama biasa aja. Maksudnya kata biasa. Dan parameternya adalah X. Kita return test dulu. Nah, kita node index. Oke, fungsinya udah keluar. Kita bisa mulai codingnya. Oke, sekarang kita bikin variabel. Kita pakai let karena outputnya ini bakalan berubah-berubah terus ya. Jadi nilai awalnya adalah string kosong. Sekarang kita return outputnya. Nah, karena dia string kosong, kalau kita jalanin dia bakalan kosong. Nah, setelah kita bikin variabel output, kita mulai bikin loopingnya. Jadi kita lakukan looping yang biasa, pakai for i, pakai for let i
sama dengan 1. I kondisinya harus lebih kecil atau sama dengan X. Nah, saya bikin lebih kecil sama dengan karena nilai X-nya itu bakalan termasuk. Jadi kalau X-nya itu 3, nanti nggak 1 sampai 2 tapi 1 sampai 3. Lalu I-nya ini akan increment, akan bertambah tiap perulangannya. Nah, sekarang kita tambahin karakternya. Jadi output sama dengan output ditambah karakternya atau bintang. Nah, maksudnya ini gimana? Jadi kita mengubah nilai output dengan outputnya itu sendiri. Jadi maksudnya kalau outputnya ini udah ada bintang, kita minta dia tambahin bintang lagi gitu. Jadi bintangnya bakalan nambah terus. Coba kalau kita jalanin. Nah, dia bakalan nambah kayak gini. Nah, ini kelihatannya kayak kolom. Padahal kalau kita bikin nested loop, dia bakalan berubah jadi baris. Nah, coba kita tambahin enter deh. Nah, cara nambahin yang cepat adalah tambah sama dengan. Ini salah satu operator yang ada di pemrograman pada umumnya. Kita tambahin enternya itu \n. Nah, ini enter buat teks biasa. Kalau kita jalanin, nah, kalau kita enter kelihatan kalau dia itu baris. Jadi satu-satu dia cetak per baris. Sekarang kita bikin nested loop. Kita bikin for lagi biasa. Sekarang kita kasih nama J. J-nya itu 1. Terus J. Nah, nilai J ini kurang sama dengan I. Jadi dia bakalan 1 sampai I. Kalau I-nya ini 1, dia bakalan cuma nampilin 1 aja. Kalau I-nya 3, nanti dia nampilin 1 sampai 3 gitu. Nah, J, jangan lupa kita increment. Nah, sekarang kita masukin hasil outputnya ini ke dalam. Nah, kalau kita masukin semuanya, hasilnya bakal kayak gimana? Dia bakalan turun semua karena dia bakalan enter setiap tambah bintang. Coba kalau enternya ini kita keluarkan dari nested loopnya. Nah, ternyata langsung jadi nih. Jadi sesuai dengan algoritma kita, di for pertama dia bakal nyetakin baris. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, for yang di dalam ini setiap I dia bakalan ngelooping terus. Oke, sekarang kita demoin hasilnya kayak gimana. Nah, saya kasih X-nya itu 2 aja. Jadi kalau I itu awalnya berapa? 1. Nah, 1 itu kurang atau sama dengan 2 nggak? Benar ya? True. J-nya itu awalnya berapa? 1. Nah, J-nya itu 1 kurang sama dengan 1, apa benar? True. Nah, true ini karena 1 sama dengan 1. Gitu. Karena kita tambahin sama dengan. Kalau dia kurang dari sama dengan, dia bakalan false. Nah, outputnya dia bakalan bintang. Nah, lanjut. I-nya masih 1. Kondisinya masih true. Nah, I-nya masih 1. Kondisinya true.
Nah, sekarang J-nya nambah. J-nya jadi 2. 2 itu kurang atau sama dengan I atau enggak? False ya. Karena 2 itu sama dengan 2 itu kurang atau sama dengan 1. Salah kan? Berarti kita berhenti. Cuma bintang doang. Lanjut. Nah, for yang J ini udah selesai. Karena dia false. Ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke I yang berikutnya. 2. Dia nambah. Apakah 2 itu kurang sama dengan 2? True. Nah, ini true karena 2 kurang sama dengan 2. Nah, lanjut. Nah, karena kita loopingnya baru, nah for ini bakalan jadi baru lagi. Kita ulang dari awal lagi. Jadi J-nya jadi 1 lagi. Itu 1 kurang sama dengan 1, benar. Nah, jangan lupa sebelumnya tadi udah di enter ya. Jadi ini ceritanya di enter gitu. Berarti ini jadi nah ini jadi bintang ini. Jadi hasil yang ketiga ini bakalan jadi bintang. Tadi sebelumnya ada enter, terus kita tambahin bintang lagi. Kita lanjut. 2 itu masih sama. Kita masih di posisi 2. Terus J-nya nambah nih, jadi 2. Nah, 2 itu kurang sama dengan 2 nggak? Bener ya? True. Jadi, ini karena 2 kurang sama dengan 2. Nah, hasilnya bakalan bintang. Bintang. Gitu. Nah, lanjut. I-nya masih sama. Kondisinya masih sama. I-nya nambah, jadi 3. Ingat ya, ini terakhir dia bakalan nambah setiap loopingnya itu selesai. Nah, 3 ini, apakah 3 itu kurang sama dengan 2? Salah ya. 3 kurang sama dengan 2. Jadi dia bakalan bintang. Nah, udah bintangnya 2 begini, dia masih ada enter. Dia masih ngejalanin enternya ini. Gitu, maka kalau kita lanjutin lagi, I-nya ditambah jadi 3. Terus apakah 3 itu kurang dari 2? Salah ya. Karena 3 itu tidak sama dengan 2. Nah, karena ini nggak sama, jadi kita langsung skip. Jadi bintang. Enter. Nah, makanya kenapa di sini tuh kita dapat bintangnya sebenarnya sama, bener. Tapi terakhirnya ada spasi nih. Karena dia bakalan eksekusi yang terakhir ini, yang output ini. Nah, supaya yang ini nggak ada enternya, kita kasih kondisi. Jika I-nya, barisnya ini, 3 ini, jika I-nya ini kurang dari X, maka langsung jalanin ini. Gitu. Jika I-nya itu masih kurang dari X, soalnya kita kondisinya kan sampai X kan. Nah, kita nggak mau kalau udah X ditambahin enter lagi. Kita maunya sebelum X-nya itu kita tetap tambahin enter, cuma pas udah X-nya kita nggak pengen tambah enter lagi.
Makanya kita bikin kondisi jika X-nya itu kurang dari X. Jika I itu kurang dari X, baru dia tambahin enter. Sekarang kita coba jalanin. Nah, kelihatan ini jaraknya beda. Ini cuma 1 dan ini ada 2. Gitu. Jadi buat segitiga biasa udah. Sekarang kita lanjut ke segitiga yang terbalik. Nah, seperti yang udah kita bahas di algoritma, sebenarnya segitiga terbalik ini cuma dibedakan di bagian looping yang pertama. Jadi kita bisa copy. Nah, kita bisa copy ini. Nah, kita paste. Nama functionnya kita bisa bedain. Jadi terbalik. Nah, yang bedain apa? Yang bedain adalah I-nya. Berarti I-nya itu dari 3 atau X. Dan I-nya itu bakalan berkurang terus. I-nya bakal berkurang terus. Nah, lalu hati-hati, ini bakalan infinite loop atau dia bakalan berulang terus-terusan karena kondisinya itu adalah I sama dengan X. Jadi, dan dikurangin pun dia masih di bawah X. Makanya kenapa kalau kita pengennya 3, 2, 1, bikin kondisi sebaliknya. Jadi selama X-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, dia bakal jalanin terus gitu. Nah, kita coba bikin coret-coretan lagi. I-nya awalnya adalah contohnya 2. Nah, apakah 2 itu lebih besar sama dengan 1? Benar ya. Nah, terus kita mulai loopingnya dari nilai 1. Nah, apakah 1 itu lebih kecil sama dengan 2? Benar ya. Nah, outputnya langsung ke bintang. Nah, terus looping lagi J-nya. J-nya nambah jadi 2. Apakah 2 itu kurang sama dengan 2? Benar ya. Nah, terus kita tambahin kolomnya. Nah, terus looping lagi 3. Apakah itu 3 lebih kecil sama dengan 2? Salah ya. Nah, salah. Apakah I itu kurang dari X? Nah, salah. Kalau salah begini dia bakalan nggak enter-enter. Nah, outputnya terus lanjutnya gimana? Nah, kondisinya ini karena kita balikin lagi, ini dibalikin. Jadi X dulu baru ke 1, kita balikin. I harus lebih besar dari 1. Apakah I itu lebih besar dari 1? Benar. Berarti kita kasih enter. Gitu. Nah, lanjut ke I yang berikutnya. Karena tadi kita dikurangin setiap looping, jadi I-nya itu jadi 1. Nah, apakah 1 itu lebih besar sama dengan 1? Benar ya. Terus kita looping baru lagi ya, nested loopnya itu. Jadinya mulai dari 1. Apakah 1 itu kurang sama dengan 2? Benar. Nah, terus hasilnya jadi bintang dan bintang. Terus lanjut, J-nya itu tambah jadi 2. Maaf. Ini harusnya 1 nih. J-nya 2. Apakah 2 itu lebih kecil sama dengan 1? False ya. Jadi hasilnya bakalan gini. Nah, karena I-nya itu udah sama kayak 1, jadi dia nggak ada enter. Tapi loopingnya di luar masih jalan. Ini jadinya 0.
Apakah 0 itu lebih besar sama dengan 1? Salah ya. Jadi hasilnya dia selesai kayak gini. Nah, coba kita jalanin. Jangan lupa yang di konsol log juga diganti. Tadi jadinya terbalik. Nah, ada yang salah ini di sini. J-nya tadi kehapus. Jadi tambahin lagi J-nya. Oke, kita jalanin. Nah, kita udah bisa dapat hasilnya. Jadi ini udah bikin piramida sebenarnya. Cuma kita bikinnya yang ke atas. Nah, sekarang kita lanjut bikin gabungannya. Pertama, kita bikin functionnya. Namanya piramida aja ya. Dengan parameternya jumlah baris. Kita kasih nama Y. Seperti biasa kita konsol log dulu. Oke, fungsinya udah jadi. Sekarang kita mulai bikin piramida ini. Oke. Jadi pertama kita bikin variabel pakai let karena kita bakalan ubah. Contohnya namanya jangan sama kayak function, soalnya tadi sempat error. Nama functionnya sama kayak nama variabel, jadi kita pisahin. Contohnya terbalik teks saja ya. Jadi terbalik teks ini adalah hasil invokan terbalik dengan nilai Y gitu. Jadi nanti 5-nya itu bakalan masuk ke terbalik, nanti berbalik bikin prosesnya. Hasil dari proses itu masuk ke variabel terbalik teks. Lanjut, kita bikin yang kedua, biasa teks. Kita invoke biasa, terus nilainya Y gitu. Jadi sekarang kita coba keluarkan salah satunya. Nah, dia bakalan hasilnya kayak gini. Oke. Nah, sekarang kalau udah, kita ubah si terbalik teks ini jadi array. Jadi terbalik teks itu sama dengan terbalik teks. Nah, cara misahin ya kita pakai split. Nah, split ini kalau kita googling JavaScript. Nah, kita coba lihat dari wait school. Kalau kata kayak gitu. Nah, stringnya adalah how are you doing today. Nah, kita split dengan pemisahnya adalah spasi. Dia bakalan jadi array gini. Coba kita. Nah, kalau yang di sini terbalik, kita pisahinnya adalah enternya atau pemisah antara barisnya. Jadi kita pakai \n. Nah, coba kita ganti ini jadi terbalik. Nah, dia bakalan jadi array gini. Yang biasa juga.
Oke, dua-duanya udah dijadiin array. Ini udah dijadiin array. Sekarang kita bikin variable output. Outputnya ini adalah string kosong. Terus lanjut kita bikin loopingnya. Jadi for let i sama dengan 0, karena kita mulai dari indeks 0. Terus kita kasih kondisi kalau i-nya itu harus lebih kecil dari y. Jadi y-nya nggak ikut. Kita pakai lebih kecil aja karena y-nya nggak ikut. Nah, typo. Nah, terus i-nya itu setiap perulangan harus ditambah 1. Oke, lanjut. Di dalam looping ini kita tambahin segitiga terbalik, segitiga biasa, dan segitiga biasa lagi. Jadi output ini kita tambahin segitiga terbalik, balik teks, indeks. Nah, terbalik teks ini kasih indeksnya adalah i. Jadi kalau baris pertama dia bakal gabung semua baris pertama gitu. Ini ditambah biasa teks dan biasa teks yang sama indeksnya ke i. Nah, habis itu kita langsung aja tambahin enter. Output tambah sama dengan petik backslash n. Sekarang returnnya kita ganti jadi output. Nah, hasilnya kenapa jadi kayak gini? Karena kita nggak nambahin outputnya. Jadi kita tambahin plusnya aja. Oke, kita jalanin. Nah, sebenarnya ini udah ngebikin segitiga nih. Tapi karena segitiga terbaliknya adalah bintang, jadi dia bakalan hasilnya tuh kayak gini. Nah, sekarang kita ubah. Di yang terbalik ini kita ubah dari bintang jadi spasi aja. Sekarang kita jalanin. Nah, segitiga terbalik kita udah jadi. Nah, kalau kalian pengen tambahin bintang biar dia simetris, kita tambahin di sini output tambah sama dengan bintang. Sekarang kita jalanin. Nah, hasilnya tuh kayak gini kalau kita tambahin bintang. Jadi tengahnya 1, kiri kanannya itu sama. Nah, biar di atasnya ada 1, kita modif yang terbalik ini ditambahin 1. Terus outputnya ini kita bisa langsung terbalik teks indeks ke 0 ditambah bintang. Nah, dan yang di dalam loopingnya ini kita tambahin 1. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini. Kita kurang enter. Nah, piramida kita jadi. Saya komen dulu ininya. Nah, piramida kita jadi. Kalau kita pengen hapus baris yang terakhir ini, kita bisa hapus dari sini. Jika i-nya itu udah kurang dari y min 1.
Jadi kalau I-nya itu kurang dari Y-1 atau kalau kita masukin 5 jadinya 2, jadinya 4, dia bakal ngapus enternya. Nah, piramida kita jadi. Nah, itu panjang lebar dari program kita. Memang single responsive. Nah, kelihatannya single responsibility principle itu ribet karena kita harus bikin banyak banget function kan. Cuma kalau kita ada di dalam project yang besar, ini ngebantu kita buat paham kalau function ini hanya melakukan satu tugas saja, yaitu bikin segitiga. Nah, baru kita bikin function yang baru untuk menggabungkan beberapa function ke satu tempat gitu. Terserah kita mau ngapain aja di function yang baru itu. Sekarang kita lihat challenge-nya. Oke, sekarang kita lihat challenge-nya. Kita pakai node challenge. Nah, challenge berikutnya adalah kita bikin sensor nama yang huruf vokalnya itu dibintangin. Jadi kalau namanya dia A, kita bakalan bintangin huruf A-nya gitu. Nah, sekarang saya udah ganti namanya. Sekarang kita lihat. Nah, namanya adalah kucing oranye. Nah, huruf vokalnya dibintangin semua gitu. Kita sensor namanya. Padahal namanya cuma kucing oranye doang. Jadi itu challenge buat berikutnya. Semoga apa yang saya jelaskan ini membantu dan paham. Like kalau video ini berguna buat kalian. Subscribe untuk pantau updatean terbaru video saya. Dan sampai jumpa.